Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Belajar Bersama Haruna. Di video sederhana kali ini saya akan menerangkan sedikit ya tentang kurikulum yang pertama sampai yang sekarang dipakai di Indonesia sebagai bahan tambahan untuk belajar teman-teman dan untuk menambah ilmu pengetahuan kita semua. Kurikulum yang pertama diterapkan di Indonesia itu yang pertama adalah kurikulum 1947 ya, atau disebut juga dengan Rencana Pelajaran 1947. Ini adalah kurikulum pertama ya sejak Indonesia merdeka. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dan orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional ya. Saat itu mulai ditetapkan asas pendidikan ya, ditetapkan Pancasila. Kurikulum ini juga disebut dengan Rencana Pelajaran 1947 dan baru dilaksanakan pada 1950 ya. Karena kurikulum ini lahir di kala Indonesia baru merdeka, maka pendidikan yang diajarkan lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, ya, berdaulat dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di muka bumi ini ya. Fokus Rencana Pelajaran 1947 tidak menekankan pendidikan pikiran ya, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat saja ya. Setelah itu diterapkan juga kurikulum 1952 ya, atau yang disebut dengan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Adanya kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, merinci setiap mata pelajaran ya, sehingga dinamakan Rencana Pelajaran Terurai ya 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan Indonesia ya, seperti setiap pelajaran ya dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, terus silabus mata pelajaran yang menunjukkan secara jelas seorang guru mengajar satu mata pelajaran ya. Selanjutnya ada kurikulum 1964 ya, atau Rencana Pendidikan 1964. Nah, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pada 1964 ya. Namanya itu Rencana Pendidikan 1964. Nah, kurikulum ini merincikan bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik ya untuk pembekalan pada jejaring SD ya. Sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardana ya, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik ya. Terus keterampilan dan jasmani ya. Selanjutnya itu ada kurikulum 1968 ya, kurikulum pertama sejak jatuhnya Soekarno dan digantikan oleh Soeharto. Kurikulum ini bersifat politis ya dan menggantikan Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Baru ya, Orde Lama ya maksudnya. Nah, kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati ya, kuat dan sehat jasmani ya, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti dan keyakinan beragama ya. Kurikulum 1968 juga merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni ya. Nah, cirinya itu muatan materi itu bersifat teoretis ya dan tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan ya. Titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Nah, isi pendidikannya itu diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilannya serta mengembangkan fisik sehat dan kuatnya. Setelah itu ada kurikulum 1975 ya. Pemerintah memperbaiki kurikulum pada tahun itu ya. Kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Menurut Mujitno, Direktur Pembinaan TK dan SD Departemen Pendidikan Nasional di kala itu ya, kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen MBO ya, atau manajemen by objective. Nah, metode, materi dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional ya, atau PPSI, dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu Rencana
pelajaran setiap satuan bahasan. Selanjutnya ada kurikulum 1984. Nah, kurikulum ini mengusung pendekatan proses keahlian, meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan hingga melaporkannya. Model ini disebut dengan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Selanjutnya ada kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Pada tahun 1994 itu pemerintah memperbaharui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1987. Namun perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritikan berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat dari muatan nasional sampai muatan lokal, misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kurikulum 2004 atau kurikulum KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Pada 2004 diluncurkan kurikulum berbasis kompetensi atau KPK sebagai pengganti kurikulum 1994, di mana suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi dan pengembangan pembelajaran. KBK ini mempunyai ciri-ciri menekankan pada ketercapaiannya kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Nah, kegiatan belajar menggunakan pendekatan dan metode bervariasi, sumber belajar bukan hanya guru, tapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Nah, setelah itu diterapkan kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum ini hampir mirip dengan kurikulum 2004. Perbedaan menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan Indonesia. Pada kurikulum 2006 ini, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya masing-masing. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Nah, sekarang itu diterapkan kurikulum 2013. Kurikulum ini adalah pengganti kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 ini memiliki 3 aspek penilaiannya, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Nah, di dalam kurikulum 2013 ini terutama di dalam materi pembelajaran terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi bahasa Indonesia, IPS, PKN, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Nah, kurikulum 2013 ini adalah pengembangan dari kurikulum tahun 2006 yang disusun mengacu pada tujuan nasional dan berdasarkan evaluasi kurikulum sebelumnya dalam menjawab tantangan yang dihadapi bangsa di masa depan. Pengetahuan kurikulum 2012 ini khususnya terletak pada keseimbangan pengetahuan sikap, keterampilan, terus pendekatan saintifik dalam pembelajaran dan model pembelajaran, penemuan berbasis proyek dan berbasis masalah serta penilaian otentik. Nah, selain itu juga saya uraikan sedikit tentang perbedaan kurikulum 2013 dan KTSP 2006. Menurut peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 itu tentang standar nasional pendidikan bab 1 pasal 1 ayat 15, kurikulum tingkat satuan pendidikan itu atau KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan setiap dilaksanakan di masing-masing satuan
pendidikan ya. KTSP merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2004 atau KBK ya. Adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan atau sekolah ya. Kurikulum 2013 itu sudah diimplementasikan pada tahun pelajaran 2013 atau 2014 pada sekolah-sekolah tertentu ya, terbatas, jadi diterapkannya hanya di sekolah-sekolah tertentu saja. Kurikulum 2013 ini diluncurkan secara resmi pada tanggal 15 Juli 2013 ya. Sesuatu yang baru itu tentu mempunyai perbedaan dengan yang lama. Begitu pula kurikulum 2013 mempunyai perbedaan dengan KTSP ya, seperti yang pertama itu ditinjau dari prosesnya ya. Nah, pada KTSP proses pembelajaran yang lebih dominan adalah aspek kognitif, psikomotor, dan afektif ya. Sedangkan pada kurikulum 2013 itu dalam proses belajar mengajar nantinya yang lebih dominan itu adalah afektif, psikomotor, baru kognitif ya. Artinya siswa dalam proses lebih menonjolkan afektif dan psikomotornya. Terus yang kedua itu kurikulum 2013 sangat menekankan penyeimbangan antara aspek kognitif, intelektual ya, psikomotor, dan afektif ya. Berbeda dengan KTSP 2006 yang pada tahap implementasinya cenderung lebih fokus pada aspek kognitifnya. Dan yang ketiga itu ada aspek standar ya, standar isi. Jumlah mata pelajaran yang ada di dalam setiap jenjang di kurikulum 2013 itu berkurang ya. Contoh untuk sekolah dasar yang awalnya 10 menjadi 6 mata pelajaran. Tetapi esensi yang diharapkan dari setiap pembelajaran tetap ada ya. Sehingga cara yang digunakan di dalam kurikulum 2013 itu adalah integrasi beberapa pelajaran ke pelajaran lain. Integrasi ini disebut pembelajaran tematik ya. Pengurangan jumlah pelajaran pada kurikulum 2013 itu namun demikian berimbas pada penambahan waktu belajar ya. Untuk tingkat sekolah dasar penambahan 4 jam dari 1 minggu ya. Nah, terus dilihat dari standar proses pembelajaran ya. Perubahan yang signifikan terjadi pada pendekatan pembelajaran yang dilakukan ya. Pembelajaran yang pada awalnya menggunakan pendekatan behaviorisme dan kognitivisme itu sekarang mulai bergeser menuju pendekatan konstruktivisme ya. Hal ini akan berimbas pada guru di kelas yang pada awalnya cenderung menggunakan guru sebagai sumber pembelajaran ya, atau teacher center learning, menjadi siswa dan lingkungannya sebagai sumber ya, atau student center learning ya. Dan yang kelima, perubahan standar penilaian ya. Pada kurikulum KTSP 2006 penilaian yang dilakukan cenderung menggunakan penilaian akhir ya, tanpa ada penilaian pada proses pembelajaran ya. Pada kurikulum baru ini penilaian akan diproses belajar turut dimasukkan, jadi pada proses-proses pembelajaran juga turut dimasukkan ya. Nantinya akan ada penilaian portofolio terhadap pribadi siswa juga dinilai ya dalam kurikulum 2013 ini. Yang kedua itu ditinjau dari penilaiannya ya. Pada kurikulum 2006 itu kurikulum 2006 memuat sejumlah permasalahan ya, diantaranya kurikulum belum sepenuhnya berbasis kompetensi ya. Sesuai tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, kompetensi belum menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Beberapa kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan, misalnya pendidikan karakter, metodologi, pembelajaran aktif, keseimbangan soft skill, dan hard skill itu belum terakomodasi di dalam kurikulum ya. Kurikulum belum peka dan tanggapan terhadap perubahan nasional ya, yang terjadi pada tingkat lokal, nasional maupun global ya. Standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pengajaran yang rinci sehingga membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam dan berujung pada pembelajaran yang berpusat pada guru. Standar penilaian juga belum mengarah pada penilaian berbasis pada kompetensi ya, proses dan hasil, dan belum secara tegas menuntut adanya remediasi secara berkala ya. Dengan KTSP memerlukan dokumen kurikulum yang lebih rinci agar tidak menimbulkan multitafsir ya. Sedangkan di kurikulum 2013 itu, pada kurikulum 2013 tantangan masa depan yang dihadapi yaitu arus globalisasi, masalah lingkungan hidup,
kemajuan teknologi informasi, konvergensi ilmu dan teknologi itu, serta ekonomi berbasis pengetahuan ya. Dan kompetensi masa depan yaitu meliputi kemampuan berkomunikasi, ya, kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan, kemampuan ya menjadi warga negara yang efektif, dan kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda ya. Selanjutnya fenomena sosial yang mengemukakan seperti perkelahian pelajaran, narkoba, korupsi, plagiarisme, kecurangan dalam berbagai jenis ujian, dan gejolak sosial ya. Persepsi publik yang menilai pendidikan selama ini terlalu menitik beratkan pada aspek kognitif ya, beban siswa yang terlalu berat dan bermuatan karakter. Sedangkan ditinjau dari esensialnya itu untuk kurikulum 2013, yang pertama tiap mata pelajaran mendukung semua kompetensi ya. Yang kedua, mata pelajaran dirancang terikat satu dengan yang lainnya dan memiliki kompetensi dasar yang diikat oleh kompetensi inti tiap kelas. Yang ketiga itu bahasa Indonesia sebagai penghela mapel lainnya. Dan yang keempat, semua mata pelajaran diajarkan dengan pendekatannya yang sama atau saintifik, melalui mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan lain sebagainya. Yang kelima itu bermacam jenis konten pembelajaran dianjurkan terkait dan terpadu satu sama lain ya. Konten ilmu pengetahuan diintegrasikan dan dijadikan penggerak konten pembelajaran lainnya. Yang keenam, tematik integratif untuk kelas 1-6 SD. Yang ketujuh itu TIK merupakan sarana pembelajaran yang dipergunakan sebagai media pembelajaran mata pelajaran lain. Yang kedelapan, bahasa Indonesia itu sebagai alat komunikasi dan career of knowledge. Yang kesembilan, tidak ada penjurusan di SMA ya, ada mata pelajaran wajib, perminatan, antar minat, dan pendalaman minat. Yang ke-10, SMA dan SMK itu memiliki mata pelajaran wajib yang sama terkait dasar-dasar pengetahuan, keterampilan, dan sikap ya. Dan yang ke-11, penjurusan di SMK tidak terlalu detail. Di dalamnya itu terdapat pengelompokan peminatan dan pendalaman ya. Sedangkan di KTSP 2006 itu yang pertama, mata pelajaran tertentu mendukung kompetensi tertentu ya. Yang kedua, mata pelajaran dirancang berdiri sendiri dan memiliki kompetensi dasar sendiri. Yang ketiga, bahasa Indonesia sejajar dengan mata pelajaran lain. Yang keempat itu tiap mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan berbeda. Yang kelima, tiap jenis konten pembelajaran diajarkan secara terpisah ya. Yang keenam itu tematik untuk kelas 1-3 SD belum terintegratif ya. Yang ketujuh, TIK adalah mata pelajaran sendiri. Yang kedelapan, bahasa Indonesia sebagai pengetahuan ya. Dan yang kesembilan, untuk SMA ada penjurusan sejak kelas 11 ya. Yang ke-10 itu SMA dan SMK tanpa kesamaan kompetensi. Dan yang ke-11 itu yang terakhir, penjurusan di SMK sangat detail ya sampai ke bidang keahlian. Ya mungkin itu saja untuk video pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Jangan lupa like dan subscribe. Bagikan jika video ini bermanfaat. Terima kasih.